Kekasih Mario Dendi Satrio 20 tahun berinisial AG 15 tahun berpeluang tak ditahan meski telah berstatus sebagai pelaku penganiayaan terhadap D 17 tahun. Hal itu lantaran ada aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang harus ditaati. Keterangan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi pada Kamis 2 Maret 2023. Sementara itu, ahli hukum pidana anak Ahmad Sofyan menjelaskan penyidik harus memiliki alasan objektif jika hendak menahan AG. Menurut Sofyan, AG tak wajib ditahan meskipun dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sofyan mengamini apabila dalam aturannya anak-anak yang berhadapan dengan hukum memang lebih baik tak dilakukan penahanan. Ia menyebut Maksud kami terdapat sejumlah alasan-alasan khusus yang perlu dipenuhi jika polisi hendak melakukan penahanan terhadap anak. Selain itu, ia mengatakan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga mempunyai hak-hak yang perlu dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, polisi menyebut Mario Dendi Satrio dan kekasihnya berinisial AG serta Shane Lucas sempat memberikan keterangan bohong. Pengakuan bohong tersebut disampaikan ketiganya saat menjalani pemeriksaan awal terkait kasus penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor yang berinisial D 17 tahun. Namun, Hengki menyebut penyidik mencari bukti baru dan mencocokkan dengan keterangan para tersangka dan pelaku. Bukti-bukti tersebut juga yang membuat penyidik mengubah konstruksi pasal yang dipersangkakan kepada Mario dan Shane, serta meningkatkan status AG menjadi pelaku. Mario Dendi yang merupakan anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Ditjen Pajak dijerat dengan pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan. Tersangka Mario terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saat awal ditetapkan sebagai tersangka, Mario tak dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Namun Mario sebelumnya dijerat dengan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Selain itu, Mario juga disangkakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Hengki menjelaskan penyidik menemukan bukti bahwa penganiayaan Mario sudah direncanakan sejak awal. Selain Mario, polisi juga menetapkan Shane Lucas 19 tahun sebagai tersangka. Pacar Mario berinisial AG juga dinaikkan statusnya menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, AG terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. AG ditetapkan sebagai pelaku setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya melakukan gelar. Hengki menuturkan AG tak boleh disebut sebagai tersangka karena berstatus sebagai anak di bawah umur. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari mengatakan peran Shane Lucas adalah memprovokasi Mario untuk menganiaya David. Selain itu, Shane Lucas juga merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan handphone Mario. Setelahnya, Mario mengkonfirmasi informasi yang diterima dari APA kepada kekasihnya AG. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau 355 ayat 1 Junto 56 subsidiar 354 ayat 1 Junto 56 KUHP lebih subsidiar 353 ayat 2 Junto 56 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 2 Junto 56 KUHP tentang ancaman maksimal. Nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.